Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo talabah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam Mutiara Ilmu di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita semua diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Ayo talabah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting untuk ibadah kita, yaitu tentang tips agar supaya sholat kita khusyuk. Mungkin banyak di antara kita yang ketika kita melaksanakan ibadah ataupun sholat, pikiran kita itu tidak hadir di dalam sholat kita. Pikiran kita itu entah kemana. Kita mengikuti gerakan sholat, namun kita tidak fokus ataupun tidak khusyuk dalam sholat kita, sehingga kita banyak melewatkan zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan sholat tersebut. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tips supaya sholat kita ini khusyuk. Sebelum kita memasuki tips sholat khusyuk ini, kita harus mengetahui apa arti khusyuk. Kita harus tahu dulu apa itu khusyuk. Jadi khusyuk adalah kita fokus, kemudian tenang, dan juga merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, di sana Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dalam salat seseorang ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semua untuk khusyuk ketika ibadah, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Adapun tips bagaimana kita bisa salat secara khusyuk, yang pertama yaitu hadirkan niat kita tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu niat. Sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Maka dari itu kita hadirkan niat kita untuk ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kedua yaitu persiapkan diri kita sebelum memulai ibadah itu dengan baik. Contohnya kita berwudu, yaitu ambil wudu dahulu dengan tenang dan juga dengan sempurna. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika seorang hamba berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan berguguran. Inilah faedah betapa pentingnya wudu sebelum kita beribadah. Kita gunakan air yang bersih, kemudian air yang baik untuk kita berwudu, serta pilih tempat yang tenang supaya kita tidak terganggu dengan bisikan-bisikan orang lain. Kemudian tips yang ketiga yaitu supaya sholat kita khusyuk, kita pahami bacaan sholat yang sedang dibaca oleh imam ataupun bacaan sholat yang kita baca ketika kita sholat sendiri. Bagaimana caranya kita memahami bacaan sholat? Yaitu kita dengan belajar arti atau makna dari setiap bacaan sholat yang akan kita baca. Misalkan kita baca Al-Fatihah, kita fahami makna dari surat Al-Fatihah itu, apa arti dari surat Al-Fatihah dan juga faedah yang dapat kita ambil dari surat Al-Fatihah. Contohnya, di dalam surat Al-Fatihah di ayat ke-6 itu artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa jalan yang lurus? Yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan pada agama Islam. Kemudian tips yang keempat supaya kita bisa sholat lebih khusyuk, yaitu kita hindari gerakan tergesa-gesa. Itu kita kalau sholat, kita jangan sholat itu seperti maling yang cepat-cepat. Kita harus khusyuk atau harus lambat saja. Kita sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Kemudian Nabi SAW menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Atau dalam artian dia buru-buru dalam melaksanakan sholat. Dia ruku kemudian dia sujud secara buru-buru. Ini tidak baik dan juga menghilangkan kekhusyuan kita dalam beribadah. Karena dalam ibadah hendaknya kita nikmati setiap gerakan sholat kita, terutama saat sujud ataupun ruku. Karena sujud dan ruku adalah momen yang berharga yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kelima yaitu hendaknya kita berdoa sebelum dan sesudah sholat. Sebelum sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa semoga ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini adalah
adalah menjadi ibadah yang terbaik. Kita harus yakin bahwasanya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan doa tersebut supaya kita bisa mengikhlaskan niat kita. Maka dari itu mungkin ini adalah ada 5 tips yang perlu kita lakukan supaya sholat kita menjadi khusyuk. Karena kekhusyukan itu adalah sebuah proses yang harus dilatih terus-menerus. Maka dari itu jangan kita berharap satu kali kita lakukan itu langsung sempurna. Kita harus berproses untuk supaya sholat kita menjadi khusyuk. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita dan jangan lupa ajak seluruh saudara, seluruh keluarga dan juga teman kita untuk sama-sama kita memperbaiki sholat kita. Naktafi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.